Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-546, dengan judul Panen Hebat. Langsung ke dalam alurnya. Kamu. Energi pedang di telapak tangan Lan Xing sudah memudar. Matanya yang merah darah lebar saat dia menatap Lin Ming. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan begitu cepat. Dia masih memiliki gerakan terakhir yang belum dia gunakan, tapi dia tidak lagi memiliki kesempatan. Benar-benar konsep luar angkasa yang fantastis. Sebelum Lan Xing bahkan menjatuhkan pedang telapak tangannya, tombak komet ungu tampaknya sudah berteleportasi di depan Lan Xing dan menusuk jantungnya. Aku tidak pernah berpikir aku akan kalah dari manusia dalam konsep. Lan Xing mencengkeram batang tombak komet ungu dan tersenyum sedih. Saat dia membuka mulutnya, dia batuk dengan banyak darah. Jantung dan paru-parunya telah hancur, dan darah memenuhi dadanya, mengalir dari tenggorokannya. Lin Ming mencabut tombaknya. Esensi sejati yang bergetar telah memecah setiap meridian di tubuh Lan Xing. Dengan jantungnya yang pecah juga, sama sekali tidak ada cara baginya untuk pergi hidup-hidup. Sejak dia menderita di bawah Mu Qingsu, Mu Chihuo, dan Ouyang Boyan, hampir menyebabkan orang-orang yang dekat dengannya membayar dengan nyawa mereka, Lin Ming menjadi semakin tegas dan kejam. Dia akan membasmi masalah di sumbernya sebelum dibiarkan mekar. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Ubin di bawah kaki Lan Xing bernoda merah. Adegan mengejutkan ini benar-benar membungkam setiap seniman bela diri yang hadir. Sebelumnya, hampir tidak ada orang yang percaya Lin Ming akan menang. Tapi tidak hanya dia menang begitu cepat. Selama seluruh pertarungan di atas panggung hanya ada beberapa gerakan yang dipertukarkan. Lin Ming mengalahkan Lan Xing dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa Lan Xing tidak dapat menghindari serangan terakhir karena Lin Ming memiliki sentuhan konsep ruang di dalam tombaknya. Tapi tanpa ragu, bahkan jika Lan Xing mampu menghindari serangan ini, dia tetap akan dikalahkan pada akhirnya. Ini karena setelah mereka menggunakan semua kartu tersembunyi mereka, aura Lin Ming telah menekan Lan Xing. Ini diilustrasikan oleh Lin Ming menghancurkan tirai cahaya pedang Lan Xing dengan potensi tombaknya. Lan Xing dikalahkan. Anak ini, di antara penonton, Demon raksasa pucat yang telah menunggu Lin Ming kalah sekarang memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Selama bertahun-tahun, dia telah membentuk rasa arogansi dan superioritas ras. Tidak mungkin dia bisa menerima bahwa manusia biasa telah melampaui semua pemuda heroik dari ras iblis raksasa. Aku takut dia mungkin memiliki kekuatan puncak iblis surgawi bersayap 4. Kekuatan ini bisa menduduki peringkat 10 teratas dari seluruh lantai 2 menara Sky Split. Luar biasa. Seorang jenius seperti Lan Xing sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Fei di masa depan. Tapi, bocah ini benar-benar mengalahkan Lan Xing. Mungkinkah itu? Aspirasi seseorang tidak sama dengan keunggulan mereka sendiri. Lan Xing memiliki kualifikasi untuk naik ke Kaisar Fei, tapi itu hanya kualifikasi. Di atas bakat tingkat Sein adalah bakat tingkat Kaisar, tetapi berapa banyak bakat tingkat Kaisar muncul setiap tahun? Dan berapa banyak dari mereka yang benar-benar mampu menjadi Kaisar Fei atau Kaisar Iblis? Mereka mati di tengah jalan, terkubur, dengan semua potensi mereka hilang. Segala sesuatu yang pernah mereka pegang akan hilang. Masih terlalu dini untuk menyebut bocah ini Lin Ming sebagai Kaisar yang tak tertandingi. Petik 2. Seorang seniman bela diri Fei pahit berkata, di dalam benua iblis suci, manusia dan Ferals memiliki jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar terendah. Lin Ming baru saja membunuh seorang jenius Fei, dan yang lain mengatakan dia bisa menjadi Kaisar. Peerless di masa depan,
jadi dia secara alami tidak merasa terlalu senang tentang masalah. Lin Ming mengabaikan diskusi tentang seniman bela diri sekitarnya. Pada saat ini, dia diam-diam membaptis dirinya sendiri dalam energi neraka yang kaya. Lan Xing telah mengumpulkan banyak energi neraka, dan sekarang lebih dari setengahnya adalah milik Lin Ming. Aliran energi ini sangat menekan. Keinginan gelap hatinya dan obsesinya dengan cepat digerakkan oleh energi neraka yang kental. Mereka meresap dengan ambisi Lan Xing sendiri. Kekuatan, wanita cantik, kemuliaan, batas seni bela diri Kaisar Fei, semua ini mengalir ke laut spiritual Lin Ming. Hasrat dan nafsu yang tiba-tiba dan sangat kuat ini seperti iblis yang dengan cepat berkembang biak di lautan spiritual Lin Ming, mencoba untuk berakar di sana. Menara Sky Split ini benar-benar surga korupsi. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Pusaran hitam dari niat bela diri samsara tiba-tiba muncul, langsung menyedot semua keinginan dan obsesi itu dan mencabik-cabiknya. Saat hati Lin Ming tenang, dia dengan cepat memulihkan pemikirannya. Saya sudah memiliki kekuatan jiwa yang kuat, tetapi saya masih terpengaruh oleh keinginan ini. Ada banyak seniman bela diri yang hadir yang kekuatan jiwanya jauh lebih rendah dari saya, dan mereka mungkin tidak bisa menahan serbuan keinginan ini. Meskipun mereka mungkin tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran ini dan berubah menjadi budak mereka, hati mereka masih akan terpengaruh. Tapi, metode kultivasi dari jalur iblis sudah membelokkan seseorang untuk melakukan apapun yang mereka suka, jadi kehilangan sedikit pemikiran mereka sama sekali tidak berarti. Petik 1. Seseorang dapat melihat nasib para budak menara Sky Split untuk melihat betapa terdistorsi kepribadian para penantang menara Sky Split. Diporak-porandakan dengan kejam, dihina, dianiaya, atau bahkan dibunuh, budak-budak ini menderita di mana-mana dan sepanjang waktu. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan energi neraka di dalam tubuhnya mulai berputar di dalam dirinya. Di lengannya, tato iblis surgawi mulai memadat. Setelah pasangan sayap pertama selesai, pasangan kedua diberi makan oleh energi neraka, dan mulai perlahan-lahan terbentuk. Setan surgawi bersayap 4. Setelah membunuh Lan Xing, Lin Ming akhirnya mencapai ranah iblis surgawi bersayap 4. Alam itu sendiri tidak penting bagi Lin Ming. Tapi, energi neraka yang terakumulasi sangat menguntungkan untuk budidaya seni tombak besar Desolate. Lin Ming mengambil cincin spasial Lan Xing dan meliriknya. Secara mengesankan, itu adalah cincin spasial langkah bumi tingkat menengah. Ini benar-benar latar belakang seorang jenius dari sekte besar. Cincin spasial adalah harta karun tingkat bumi kelas menengah, dan bukan hanya itu, tapi yang sangat bagus di antara peringkatnya. Adapun segel minum darah, Lin Ming secara alami tidak akan melupakannya. Tapi baik atau buruk, Lan Xing masih memiliki status yang sangat tinggi dalam ras Fei. Dia tidak menyebabkan mayat Lan Xing meledak dan mempermalukan Fei. Sebagai gantinya, dia membiarkan Blood Extinguishing Demon Thunder membuat lingkaran di dalam mayat Lan Xing, langsung menyedot semua esensi darahnya. Setelah ini semua selesai, beberapa staf menara Sky Split datang dan membawa mayat Lan Xing. Mereka yang membunuh bisa saja terbunuh. Lan Xing, yang terlalu sombong dan membengkak karena mementingkan diri sendiri, juga binasa di sini. Setiap seniman bela diri yang hadir tahu bahwa mereka bisa mengalami nasib yang sama suatu hari nanti. Baiklah, pahlawan muda Lin, maukah kamu melanjutkan? Suara wasit agak tidak wajar. Bakat Lin Ming ini terlalu menakutkan. Selama dia tidak mati di sini, dia pasti akan menjadi sosok berpangkat tinggi di dalam Sky Split Tower. Dia bahkan mungkin menjadi atasannya. Tidak, saya akan berhenti di sini untuk hari ini. Lin Ming menolak untuk melanjutkan. Setelah pertempuran ini, dia memperoleh lebih banyak wawasan tentang konsep angin. Dia ingin kembali ke kamarnya dan merenungkannya. Bagus.
Pahlawan muda Lin, jika Anda mau. Sikap wasit sangat menghormati. Lin Ming berbalik dan turun dari panggung. Seniman bela diri di antara penonton memiliki sentuhan kekaguman dan keajaiban di mata mereka saat mereka melihatnya pergi. Lin Ming tiba di pintu keluar arena bela diri. Gadis muda Fei sedang menunggu di sana. Dia menatap kosong ke arah Lin Ming, tidak yakin harus berkata apa. Sir Lin, Anda. Lin Ming memberi gadis Fei muda itu sekotak kecil kristal darah iblis dan berkata, 5 hari dari sekarang, tunggu aku di Morning Dew Inn. Morning Dew Inn adalah sebuah penginapan yang berada di dekat rangkaian transmisi yang mengarah ke area latihan Lin Ming. Biasanya, tidak ada apapun di dalam area latihan seniman bela diri. Jadi, sebagian besar seniman bela diri akan memilih untuk tinggal di penginapan. Mereka akan kembali ke tempat latihan mereka untuk berkultivasi. Oke, baiklah, gadis muda Fei dengan cepat menjawab. Jika seniman bela diri lain ingin bertemu dengannya di dalam penginapan, maka dia akan mengerti apa yang mereka ingin dia lakukan. Tapi Lin Ming bukanlah seseorang yang tertarik pada hal-hal itu, jika tidak, dia pasti sudah melakukannya. Apa yang ingin Sir Lin lakukan? Aku ingin kamu membawaku ke suatu tempat di mana aku bisa menyewakan Battle Aridis. Mereka hanya perlu berada di level kuasa Emperor atau lebih tinggi. Petik 2. Menyewakan disarai pertempuran kaisar semu tingkat tinggi membutuhkan titik pembantaian. Bahkan para jenius dari sekte besar tidak mau menonton ini lebih dari beberapa kali. Tetapi mendengarkan makna Lin Ming, sepertinya dia ingin menyewakan sejumlah besar ini. Gadis muda Fei menelan ludah dan mengangguk kosong. Kalau begitu, sampai jumpa 5 hari dari sekarang. Lin Ming pergi setelah dia selesai berbicara. Dia sepertinya tidak bergerak cepat, tetapi tanah di bawah kakinya tampak menyusut. Dia hanya mengambil beberapa langkah, tapi dia sudah menghilang di tikungan. Lin Ming duduk di atas tempat tidur di area latihannya. Dia telah sepenuhnya mengambil semua milik Lan Xing dari cincin spasialnya dan telah memeriksanya. Dia diam-diam terkejut. Membunuh orang lain dan mengambil kekayaan mereka benar-benar cara tercepat untuk menjadi kaya. Total kekayaan Lan Xing beberapa kali lebih besar dari kekayaan Black Rat. Ada puluhan ribu batu esensi sejati tingkat menengah, dan juga beberapa lusin batu esensi sejati bermutu tinggi. Selain itu, ada banyak botol besar dan kecil, slip giok, dan harta karun. Tidak perlu melihat kristal iblis darah kelas menengah, mereka semua untuk dibelanjakan. Adapun kristal iblis darah bermutu tinggi, mereka untuk budidaya. Lin Ming menyimpannya. Setelah memeriksa pil dengan cermat, Lin Ming memisahkannya dengan klasifikasi umum yang berbeda. Yang tersisa hanyalah slip giok. Lin Ming menantikan slip giok di cincin spasial Lan Xing. Dia segera membenamkan persepsinya di slip giok, perlahan menyapu mereka. Dia dengan sabar mengambil lebih dari 1 jam untuk memindai mereka. Tiba-tiba, mata Lin Ming cerah. Ini dia. Lin Ming telah mengambil slip giok yang tampak umum dari antara tumpukan. Slip giok ini tidak merekam metode budidaya atau keterampilan bela diri. Sebaliknya, itu adalah akumulasi pengalaman para Master Fei tentang konsep angin. Melihat jejak jiwa pada slip giok, itu jelas tidak berasal dari satu orang. Sebaliknya, itu adalah pencapaian dan pengalaman yang dikumpulkan dari sejumlah besar Master Fei. Ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Jenis slip giok pemahaman konsep ini mirip dengan slip giok metode budidaya, isinya tidak dapat diduplikasi. Seseorang hanya bisa menuliskan isinya jika mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Ini hanya berfungsi untuk meningkatkan nilainya. Alasan Lan Xing membawa ini bersamanya kemungkinan besar agar dia bisa merenungkannya kapan saja. Fei dilahirkan dengan cinta oleh hukum alam.
Mereka memiliki master yang tak terhitung jumlahnya yang telah mencapai sukses besar dalam konsep. Para master ini meninggalkan warisan mereka, dan ini terus berlanjut. Saat pengalaman ini terakumulasi, keunggulan ras Fei dalam hukum dan konsep juga akan melebar. Beberapa generasi, puluhan generasi, akumulasi total dari orang-orang ini sangat menakutkan. Ini juga alasan mengapa klan yang lebih kuno memiliki warisan yang lebih dalam. Dengan slip giok ini dan pemahaman asli saya tentang konsep angin saya sendiri pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kecepatan tidak pernah menjadi kekuatan Lin Ming. Jika dia bisa melanjutkan konsep anginnya, maka di samping pemahaman dasar tentang konsep ruang, Lin Ming yakin dia bisa menerobos ke lapisan kedua dari Raja Wali Emas menghancurkan Void. Saat itu, kekuatannya akan meningkat. Episode ke-547, dengan judul Konsep yang Ditingkatkan. Langsung ke dalam alurnya. Saat Lin Ming membenamkan kesadarannya ke dalam slip giok, dia tidak hanya melihat pengantar konsep angin, tetapi juga berbagai gambar. Lin Ming menyaksikan gambar angin yang berputar-putar untuk waktu yang lama, merasakan misteri tak berujung yang terkandung di dalamnya. Pola angin yang terkandung di dalam slip giok tampaknya memiliki variasi perubahan yang tak terbatas, seolah-olah itu bisa digabungkan menjadi tombak atau langkah. Lin Ming memutuskan untuk mengujinya. Di area latihan, dia menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan Void. Meskipun area latihan hanya beberapa lusin kaki persegi, langkah Lin Ming tidak dibatasi sama sekali. Dia sangat fleksibel, dan dia berjalan di atas tanah, di atas dinding, di atas tempat tidur, dan bahkan di langit-langit. Konsep angin secara konstan menyatu dengan konsep ruang. Pemahaman Lin Ming tentang Golden Rock Shattering the Void semakin dalam. Setelah terjebak di lapisan pertama, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Selama bertahun-tahun, dia akhirnya membuat kemajuan besar untuk mencapai lapisan kedua. Waktu berlalu tanpa disadari. Dalam kultivasi pintunya, 5 hari berlalu untuk Lin Ming. Selama waktu ini, Lin Ming sering menghabiskan esensi sejatinya sampai batasnya. Setelah mengosongkan sebagian besar esensi sejatinya, Lin Ming akan mengeluarkan kristal iblis darah bermutu tinggi dari cincin spasialnya, dan menyerap energi neraka dari udara, terus-menerus memberi makan esensi sejatinya sendiri. Dibandingkan dengan batu esensi sejati yang ringan, kristal iblis darah, terutama kristal iblis darah bermutu tinggi, tampaknya mengandung kemauan yang keras. Seniman bela diri yang memiliki kemauan lemah akan merasa tidak mungkin untuk menyerap. Lin Ming pertama-tama akan memakai wasiat ini sebelum dia bisa dengan lancar menyerap energi kristal iblis darah. Tapi, dibandingkan dengan batu esensi sejati, keunggulan kristal iblis darah jelas terlihat. Mereka mampu memberi makan vitalitas darah seorang seniman bela diri yang juga menyehatkan jiwa mereka. Bang! Kristal iblis darah bermutu tinggi pecah di tangan Lin Ming. Warna merah hangat dan gelap dari kristal telah menghilang, tidak menyisakan apapun selain cahaya abu-abu pucat di belakang. Itu telah menghabiskan semua energinya. Energi darah neraka bergabung ke dalam tubuh Lin Ming, menyatu dengan tato iblis surgawi sebelum melanjutkan kedantian Lin Ming di mana ia berkumpul. Di bawah kondisi kultivasi yang menguntungkan seperti itu, Great Desolate Halberd Art, Lin Ming bisa dikatakan maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku hanya berkultivasi selama 5 hari tapi aku telah menggunakan 10 kristal iblis darah bermutu tinggi. Itu setara dengan 1000 kristal iblis darah kelas menengah. Selain biaya area latihan serta pil, slip giok, dan sumber daya lainnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh sekte kecil. Semua sumber daya yang saya miliki saat ini diambil dari orang lain. Tak satu pun dari mereka yang tega menggunakan kekayaan mereka begitu saja. Bahkan seseorang seperti Lan Xing tidak berani menghabiskan begitu saja. Petik 2.
Hanya ada 20 beberapa kristal iblis darah bermutu tinggi di cincin spasial Lansing. Tampaknya ketika dia berkultivasi, dia sebagian besar menggunakan kristal iblis darah kelas menengah dengan kristal iblis darah bermutu tinggi sesekali bercampur. Semakin tinggi alam yang dicapai seorang seniman bela diri, semakin besar biayanya. Ini juga mengapa seniman bela diri biasa selamanya akan lebih rendah dari seniman bela diri sekte. Demikian pula, ini juga alasan yang sama bahwa seniman bela diri dari dunia fana akan selalu lebih rendah dari seniman bela diri dari alam para dewa. Lin Ming tidak ragu untuk menghabiskan sumber daya apapun. Sebagai gantinya, efek pada kultivasinya sangat signifikan. Dia memperkirakan bahwa tidak akan lama lagi sebelum dia bisa menerobos ke ranah Xiantian Tengah. Pada saat yang sama, dengan pemahamannya yang meningkat tentang konsep angin, dia mendekati batas lapisan kedua, Raja Wali Emas menghancurkan Void. Lin Ming melirik jam pasir besar di kamarnya. Sudah 5 hari penuh, sudah waktunya dia keluar dan menyewa beberapa disarai pertempuran. Lin Ming melangkah ke susunan transmisi. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang dari kamar. Beberapa saat kemudian dia tiba di Morningdew Inn. Ini adalah penginapan kuno. Dekorasi di dalamnya tidak mewah, tapi sederhana dan elegan. Itu memberikan perasaan yang sangat menyenangkan dan nyaman. Di Sky Split Tower, gaya semacam ini sangat langka. Sir Lin. Ketika Lin Ming memasuki Morningdew Inn, seorang gadis fey muda yang cantik sudah diam-diam berdiri di sana. Setelah dia menerima pesanan Lin Ming, dia telah tiba di sini sebelum fajar menyingsing dan telah menunggu di sini sampai saat ini. Saat dia melihat Lin Ming masuk, dia dengan cepat menyambutnya. Dia tidak berani sedikit pun lalai ketika datang ke penantang menara, terutama yang sekuat Lin Ming. Bagaimana masalah yang saya minta dari Anda? Sir Lin, yakinlah bahwa saya telah menghubungi setiap tempat yang memungkinkan. Disarai pertempuran level Kaisar hampir hanya disewakan oleh kantor menara Sky Split resmi dan mereka melakukannya dengan harga yang pantas. Seharusnya tidak ada masalah dengan peringkat otoritas. Petik 2. Bagus. Bawa aku ke sana. Bagian timur lantai 2 juga merupakan pasar perdagangan terbesar. Tidak hanya ada toko resmi Sky Split Tower, tapi juga ada toko dan warung pribadi yang dimiliki oleh seniman bela diri. Tanpa kecuali, semua yang ada di sini adalah barang dengan kualitas terbaik. Bagaimanapun, semua orang yang datang ke Sky Split Tower memiliki latar belakang yang dalam. Jika ada yang berani mengeluarkan sampah untuk dijual, maka tidak ada yang akan membelinya. Sebaliknya, mereka bahkan akan diejek oleh orang lain. Saat Lin Ming dan gadis fey muda berjalan ke depan, mereka melihat lebih banyak seniman bela diri yang mendirikan kios di jalan. Kios-kios ini terbentang sejauh jalan raya. Di sini sangat hidup. Lin Ming telah berada di Sky Split Tower untuk sementara waktu tetapi dia tidak pernah datang ke pasar umum. Dapat dikatakan bahwa dia telah ketinggalan. Karena pertempuran terus-menerus di Sky Split Tower, pembunuhan adalah hal biasa di sini. Setelah seseorang meninggal, hartanya akan diambil. Ada banyak barang yang tidak dibutuhkan, sehingga dibawa kemari dan dijual. Inilah mengapa pasar perdagangan sangat sibuk. Menyiapkan kios di sini hanya untuk 1 hari membutuhkan biaya 50 batu esensi sejati kelas menengah. Juga, pertempuran dibatasi di sini. Jika ada yang berani membuat masalah, mereka akan dikejar oleh pasukan penegak hukum, jadi biasanya tidak ada masalah dengan keamanan. Petik 2. Gadis muda Fei sangat akrab dengan cara kerja lantai 2. Dia dengan sabar menjelaskan ini semua kepada Lin Ming. Jadi begitulah adanya. Kebanyakan dari mereka yang terbunuh adalah pemuda heroik dari sekte terbesar, jadi tentu saja mereka tidak akan kekurangan harta benda. Menara Sky Split ini benar-benar surga bagi yang kuat. Bahkan jika salah satu bangkrut,
mereka masih dapat menjarah banyak sumber daya dari orang lain selama mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat yang sama, mereka juga dapat membeli bahan dan pil berkualitas tinggi yang ditawarkan oleh Skysplit Tower serta menerima perawatan dari seorang kaisar. Lin Ming dengan santai melirik ke kios-kios. Dia melihat sebuah kios yang khusus menjual berbagai slip giok. Slip giok metode budidaya ditandai pada masing-masing 500 kristal iblis darah kelas menengah. Jika satu slip giok bernilai 500 kristal setan darah kelas menengah, maka selusin atau lebih dari slip giok itu bisa jadi hampir 10.000 kristal setan darah kelas menengah. Skala transaksi hanya dari kios kecil ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dibandingkan dengan sekte kelas 3. Tapi, sikap pedagang warung itu terlalu celaka. Dia meremehkan, tidak membantu, dan sangat kasar. Dia mengusir siapapun yang hanya melihat. Sikap ini membuat satu lidah terikat. Seniman bela diri ini biasanya yang paling arogan dan bangga di generasi mereka. Bahkan jika mereka mendirikan sebuah kios dan menjajakan barang, mereka tetap tidak akan menundukkan kepala kepada orang lain. Lin Ming berhenti di depan sebuah kios di area yang lebih luas. Penjualnya adalah orang Fei yang gemuk. Seorang seniman bela diri Fei biasanya ramping, kompak, dan anggun. Jarang melihat Fei gendut seperti ini. Penjual gemuk itu tampak agak lesu, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan siapapun. Tapi saat dia melihat Lin Ming berjalan, matanya melebar. Lin Ming. Setelah pertarungan Lin Ming dengan Lan Xing, dia menjadi terkenal. Dia sudah diakui sebagai salah satu dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas di lantai 2 menara Skysplit. Haha, pahlawan muda Lin menghiasi toko kecilku. Apakah ada yang Anda butuhkan? Penjual gemuk itu menyeringai saat dia berbicara. Meskipun dia terkejut melihat Lin Ming di sini, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki nada menggoda. Saya ingin menukar beberapa kristal iblis darah baru. Di pasar perdagangan, mata uang umum adalah kristal setan darah kelas menengah. Kadang-kadang, akan ada kristal iblis darah bermutu tinggi. Kristal iblis darah tingkat rendah tidak pernah digunakan. Selain beberapa pelayan yang diberi penghargaan, tidak ada yang pernah menggunakan mereka. Itu karena mereka terlalu lambat untuk berkultivasi. Oh, apakah Anda ingin menukar beberapa yang kelas menengah dengan kelas tinggi? Mata penjual gemuk itu bersinar saat dia menebak dengan benar pikiran Lin Ming. Iya. Penjual gendut itu berkedip dan berkata, pahlawan muda Lin adalah orang kaya. Ah, kristal iblis darah kelas menengah pasti terlalu lambat untukmu. Jika Anda ingin menukar beberapa kristal iblis darah bermutu tinggi, tentu saja Anda bisa. Jika Anda menukar setidaknya 10, maka saya dapat melakukan perdagangan dengan Anda satu untuk setiap 115. Petik 2. Biaya konversi normal biasanya 100:1. Tetapi di Skysplit Tower, harga ini lebih sesuai, karena kristal iblis darah bermutu tinggi jauh lebih langka. Baik, Lin Ming langsung setuju, saya akan menukar 100. 100 kristal iblis darah bermutu tinggi sama dengan 11.500 kristal iblis darah kelas menengah. Setelah Lin Ming memperoleh semua kekayaan Lan Xing, ini adalah jumlah yang sederhana untuk diproduksi. Hei, aku hanya punya 30 saat ini. Aku akan memberikannya kepadamu sebelumnya. Saat penjual gemuk itu berbicara, dia mengeluarkan kotak giok kecil dari cincin spasialnya. Dia membukanya, memperlihatkan deretan kristal iblis darah murni bermutu tinggi yang tak tertandingi. Energi darah yang kaya bercampur dengan energi surga dan bumi murni bocor ke udara. Mata gadis Fei muda itu membelalak. Saat dia melihat lebih dari 30 kristal iblis darah bermutu tinggi tiba-tiba muncul di hadapannya, pemandangan ini terlalu mengejutkan secara visual.
Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa napas dalam-dalam, seolah-olah dia ingin menyedot semua energi asal langit dan bumi yang dipancarkan oleh kristal iblis darah bermutu tinggi. Energi asal murni semacam ini sangat membantu jika dia bisa menarik sebagian ke meridiannya. Sungguh, membandingkan antara orang-orang itu konyol. Para jenius top ini secara alami sudah memiliki bakat yang menantang surga. Jika mereka juga menggunakan kristal iblis darah semacam ini untuk berkultivasi, maka kecepatan-kecepatan latihan mereka bisa dibayangkan. Gadis Fei muda tanpa daya merenung pada dirinya sendiri. Lin Ming melirik kotak giok. Setelah dia memastikan bahwa itu ada nomor yang benar, dia dengan terus terang membagikan 3.450 kristal iblis darah kelas menengah dan mengambil kotak giok. Aku akan kembali dalam beberapa hari untuk istirahat, 100 buah terlalu sedikit dan 200 buah terlalu banyak. Petik 2. Lansing memiliki lebih dari 30.000 kristal iblis darah kelas menengah di cincin spasialnya. Lin Ming telah merencanakan menghabiskan 20.000 dari mereka dan menggunakan sisanya untuk berkultivasi. Baik, saya akan membantu Anda mengumpulkan sisanya dalam 10 hari. Penjual gemuk itu berjanji. Dia bukan siapa-siapa dari lantai 2, kalau tidak dia tidak akan bisa langsung menghasilkan 30 kristal iblis darah bermutu tinggi. Lin Main mengangguk. Dia menoleh ke gadis Fei muda dan berkata, ayo pergi dan membeli beberapa disarai. Ah, baiklah. Bertukar dengan kristal iblis darah bermutu tinggi ini hanyalah perjalanan kecil. Tujuan utama Lin Ming hari ini adalah pusat pasar perdagangan, tempat 100 Treasures Hall berada. 100 Treasures Hall adalah toko yang dibuka oleh High Lord of Sky Split Tower bersayap 10. Mereka hanya menjual barang berkualitas tertinggi dari semua barang berkualitas tinggi. Adapun disarai pertempuran dengan master tingkat Kaisar Semu, 100 Treasures Hall memiliki koleksi paling komprehensif. Itu beberapa kali lebih unggul dari apa yang ada di kantor pendaftaran. 100 Treasures Hall bertingkat 9. Lingkungan sekitar semuanya tertutup dan dilindungi oleh mantra yang berbeda. Setelah Lin Ming melangkah masuk, dia melihat bahwa hanya ada 7 atau 8 seniman bela diri di dalamnya. Tempat-tempat ini tidak pernah memiliki terlalu banyak orang. Tetapi dari 7 atau 8 seniman bela diri ini, Lin Ming benar-benar mengenali satu. Itu kamu. Bahkan sebelum Lin Ming mengatakan apapun, pihak lain sudah berbicara. Episode ke-548, dengan judul Penghancuran Kehidupan Tahap ke-8. Langsung ke dalam alurnya. Seorang gadis berpakaian hitam berdiri di depan Lin Ming. Dia mengenakan kerudung gelap, dan samar-samar orang bisa melihat ujung wajahnya. Dari segi kecantikan, dia sama sekali tidak kalah dengan Fei. Dia tinggi dan melengkung, dan dia tidak jauh lebih pendek dari Lin Ming. Energi neraka cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya. Itu melambangkan bahwa gadis cantik ini juga berjalan di jalur pembunuhan. Gadis ini bernama Mu Qing. Lin Ming telah bertemu dengannya di sepanjang jalan saat dia menuju ke Blood Slaughter Steppe. Kultivasinya benar-benar meningkat dalam ranah kecil sejak terakhir kali dia melihatnya. Baru sebulan berlalu, pertumbuhan gadis ini membuat Lin Ming terdiam. Bakatnya mungkin tidak kurang dari Mu Qianyu. Kamu juga di lantai 2 Sky Split Tower. Lin Ming terkejut. Dengan kekuatan gadis berpakaian hitam ini, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk mencapai lantai 2. Di dalam Sky Split Tower, seseorang bisa masuk ke level pertama selama mereka membayar Blood Demon Crystal. Tetapi, jika seseorang ingin memasuki lantai 2, mereka akan membutuhkan tingkat kultivasi tertentu atau memiliki kekuatan yang luar biasa, cukup sehingga mereka bisa berjuang dari lantai pertama. Biasanya, lantai pertama biasa disebut sebagai kota terluar. Lantai 2 dan di atasnya disebut kota dalam. Mu Qing pernah secara merata melawan demon raksasa di kota luar.
Sekarang kultivasinya telah meningkat di alam kecil, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk lantai 2. Jika dia memasuki arena bela diri seperti sekarang, dia mungkin akan dimakan hidup-hidup. Apakah ada masalah? Setelah benar-benar dikalahkan oleh Lin Ming di Sun Float City, Muking selalu agak tidak yakin. Lin Ming tertawa. Saya secara alami tidak punya masalah. Saya hanya berpikir bahwa Anda. Lin Ming ingin memberinya beberapa kata nasihat. Tapi saat dia memikirkannya, lebih baik dia tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kakak magang Muking jelas merupakan penantang veteran menara Sky Split, jadi dia mungkin telah menemukan jawabannya sendiri. Apakah kamu sudah melangkah ke panggung arena bela diri? Lin Ming dengan santai bertanya. Saya belum. Saya baru saja sampai di lantai 2. Kakak magang senior saya telah menyewakan tempat latihan di lantai 2 untuk saya. Dia ingin saya berkultivasi selama setahun sebelum saya menguji diri saya sendiri. Saat Muking berbicara di sini, bibirnya melengkung. Rupanya dia tidak puas dengan pengaturan Mukgu. Haha, berlatihlah dengan baik dulu. Menara Sky Split memiliki area yang sangat bagus untuk diolah. Dari apa yang saya tahu, ada banyak pemuda heroik yang datang ke Menara Sky Split dan berkultivasi selama 1 atau 2 tahun sebelum mereka melangkah ke panggung bela diri. Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa Mukgu hanya mengizinkan Muking datang ke lantai 2 untuk berkultivasi. Dengan bakatnya, dia akan memiliki kualifikasi untuk menantang arena bela diri setelah dia berlatih selama setahun. Ini tentu saja merupakan ide yang bagus, tetapi seseorang juga harus memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Saat dia berpikir, seorang pria berpakaian hitam berjalan melewati pintu 100 Treasures Hall. Orang ini tinggi, dan memiliki penampilan yang mengesankan. Dia memancarkan sikap agak angkuh. Pria ini adalah kakak magang Muking, Mukgu. Tidak kusangka itu kamu. Untuk berpikir bahwa kita sudah bertemu 3 kali, ini pasti tangan takdir. Begitu Mukgu melihat Lin Ming, dia menangkupkan tinjunya. Dia tidak terlalu terkejut bahwa dia melihat Lin Ming di Menara Sky Split. Bagaimanapun, ketika dia melihat Lin Ming di Sun Float City, dia telah menduga bahwa Lin Ming kemungkinan besar akan datang ke Polaris City. Mukgu secara alami senang jika dia bisa berteman dengan pemuda heroik seperti Lin Ming. Jika Lin Ming tidak mati di masa depan, maka dia memiliki peluang besar untuk mendekati alam laut ilahi. Jika dia bisa berteman dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, maka keuntungannya bisa dibayangkan. Lin Ming juga menangkupkan tinjunya, membalas kebaikannya. Namaku Mukgu. Bolehkah aku tahu milikmu? Ini adalah kedua kalinya Mukgu memperkenalkan dirinya. Lin Ming tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Dia berkata, nama saya Lin Ming. Lin Ming. Mukgu tertegun sesaat sebelum langsung tertawa. Jadi begitulah adanya. Anda adalah manusia jenius yang pernah saya dengar yang menyebabkan ledakan total dan juga mengalahkan Lan Xing. Ini benar-benar kebetulan yang terlalu besar. Sebenarnya, aku seharusnya memikirkannya lebih awal. Mukgu telah membawa Muking ke lantai 2 Menara Sky Split sementara Lin Ming berada dalam pengasingan tertutup. Begitu dia tiba di lantai 2, dia telah mendengar rumor tentang Lin Ming. Awalnya, dia berasumsi bahwa seseorang dengan keterampilan untuk mengalahkan Lan Xing akan berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Itu, dia masih bisa menerima. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming adalah pemuda yang dia temui di pintu masuk ke Blood Slaughter Stepa. Dia bahkan lebih muda dari Muking. Ini benar-benar luar biasa. Penilaian Lin Ming sebelumnya sudah sangat tinggi. Tapi sekarang, sepertinya dia telah meremehkannya. Dengan bakat Lin Ming, selama dia tidak jatuh di sini, maka dia memiliki lebih dari 90% peluang untuk menjadi pembangkit tenaga listrik Divine Sea.
Saat Mukgu memikirkan ini, senyumnya menjadi lebih cerah dan ramah. Bahkan jika dia tidak bisa berteman baik dengan orang seperti itu, setidaknya dia bisa meninggalkan kesan yang baik agar mereka tidak mengalami konflik di masa depan. Pujian kakak Muk terlalu tinggi. Lin Ming dengan santai menjawab. Muk King, yang berdiri di dekat Mukgu, menatap Lin Ming dengan tidak percaya. Bola matanya berputar dengan cepat. Dia baru saja tiba di lantai 2 beberapa hari yang lalu, dan orang ini adalah Lin Ming. Bagi Muk King, ledakan total tidak banyak sama sekali. Tapi, mengalahkan master lantai 2 yang bisa peringkat di tingkat pertama adalah masalah lain sama sekali, itu agak sulit dipercaya. Dia telah menemani Mukgu untuk menonton beberapa pertandingan di arena bela diri, dan meskipun mereka adalah beberapa seniman bela diri tingkat rendah, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa jika dia yang di atas panggung, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Apakah Anda datang ke Hundred Treasures Hall untuk membeli beberapa barang? Mukgu bertanya, sedikit penasaran. Ketika dia melihat Lin Ming membeli gunung di Sun Float City, dia sepertinya tidak memiliki kekayaan apapun padanya. Jika tidak, dia tidak akan mengambil setumpuk kristal iblis darah kelas rendah yang tidak murni untuk membeli tunggangan kelas 2. Dia benar-benar tidak tahu dari mana orang Lin Ming ini berasal. Aku di sini bukan untuk membeli sesuatu, aku datang untuk menyewakan beberapa Battle RIDs. Battle RIDs. Kami juga di sini untuk menyewa beberapa. Semua cakram arai pertempuran Hundred Treasures Hall merekam minimal akhir pertempuran pembangkit tenaga inti revolving. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ke-6 dan ke-7 dan Master Kuasi Kaisar. Dis arai tingkat yang lebih tinggi semuanya ada di lantai atas. Ayo pergi bersama. Petik 2. Baik, mereka berempat naik. Hundred Treasures Hall memiliki total 9 lantai. Seseorang dapat dengan santai memasuki beberapa yang pertama, tetapi yang lebih tinggi membutuhkan kualifikasi yang diperlukan untuk masuk. Saat mereka sampai di lantai 4, seorang pelayan tampan memblokir mereka. Para tamu, tolong tunjukkan bukti identifikasi. Hanya seniman bela diri Heavenly Demon bersayap 4 atau lebih yang dapat memasuki lantai ini. Petik 2. Lin Ming tidak repot-repot bermain-main dan langsung mengeluarkan token statusnya. Tato iblis langitnya sendiri sudah melampaui 4 sayap, jadi tentu saja tidak ada masalah. Adapun Mukgu, dia hampir mencapai ranah iblis surgawi bersayap 6. Tapi Mukking kurang, dia bahkan tidak memiliki 2 sayap pertama selesai pada tato iblis langitnya. Saat Lin Ming berpikir bahwa Mukking akan dilarang masuk, Mukgu mengeluarkan slip giok yang tampak seperti tanda lulus dari cincin spasial dan menyerahkannya kepada pelayan. Pelayan itu meliriknya dan kemudian membiarkan Mukking masuk, dia bahkan mengizinkan gadis Fei muda yang menemani Lin Ming masuk juga. Gadis muda Fei sangat terkejut. Bagaimanapun, bagi seniman bela diri tingkat rendah seperti dia, lantai yang lebih tinggi dari Hundred Treasures Hall adalah legenda. Dia hanya mendengar cerita misterius tentang tempat ini. Lin Ming melirik Mukgu dengan heran. Dia bertanya-tanya latar belakang seperti apa yang dimiliki Mukgu. Tetapi ketika dia melihat kembali pada pelayan itu, dia menemukan pelayan itu tetap tenang dan tidak terlalu terkesan. Jika Lin Ming tidak salah menebak, maka slip giok kemungkinan besar merupakan hak istimewa yang diberikan kepada penantang yang lebih maju dari menara Sky Split. Berpikir ini, Lin Ming tidak repot-repot bertanya lebih lanjut. Kelompok itu akhirnya tiba di lantai 500 Treasure Hall, dan seorang pria paruh baya berjubah ungu menyambut mereka dengan tawa riang. Dia membersihkan pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu butuhkan?" "Saya ingin menyewa Battle RIDs," kata Lin Ming. "Apa batas budidaya yang Anda butuhkan?" "Tingkat kuasa Emperor." Oh, pria berjubah ungu itu terkejut.
Disarai pertempuran level Kaisar Semu mahal untuk disewa. Seorang seniman bela diri biasa tidak akan mampu membelinya. Berapa banyak yang kamu suka? 5. Lin Ming dengan tenang menjawab. Dengan jawaban ini, tidak hanya pria berjubah ungu itu tertegun, tapi bahkan Mukgu pun linglung. Dia datang ke sini dengan Muking untuk menyewakan disarai pertempuran, tapi dia hanya berencana untuk menyewakan 10 disarai pertempuran master penghancuran kehidupan tahap pertama atau kedua. Sedangkan untuk level Kaisar Semu, karena omelan Muking yang berulang kali, dia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengeluarkan sedikit darah jantung dan menyewakan satu untuknya sebagai pembuka mata. Hanya ini sudah cukup untuk menyebabkan Mukgu merasakan kehilangan yang sangat menyakitkan, namun Lin Ming telah meminta untuk menyewakan 5 sekaligus. Ini terlalu boros. Saat dia berbalik untuk melihat Muking, dia melihat bahwa dia memiliki ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Rupanya dia mengeluh dalam hati tentang betapa pelitnya dia. Mukgu hanya bisa tersenyum sedih. Orang Lin Ming ini benar-benar tidak peduli dengan poin pembantaian sama sekali. Datanglah kemari. Pria berjubah ungu itu segera dengan hormat mengantar Lin Ming dan kelompoknya ke kamar yang dihias dengan elegan. Ruangan ini memiliki tata letak yang sangat indah. Ada meja antik segi 8 di tengah bersama dengan 4 kursi anyaman. Saat dua gadis cantik periode kondensasi pulsa melihat tamu masuk, mereka segera membawa teko teh dan berlutut, meletakkan cangkir di atas meja dan menuangkan teh. Beberapa tamu, coba teh ini. Ini adalah teh semangat 5 warna. Itu dibuat dari 5 daun teh khusus yang berbeda dan diproses secara khusus. Tidak hanya rasanya yang enak, tapi juga bisa menyehatkan jiwa. Petik 2. Lin Ming mengangguk dan menyesap. Sungguh, teh ini sangat harum. Jenis battle Araidis apa yang dibutuhkan pahlawan muda? Penghancur kehidupan manusia. Giant Demon atau Fei Kuaso Emperors. Petik 2. Lin Ming berkata, perlombaan tidak penting. Selama mereka adalah master tingkat Kaisar Semu yang ahli dalam konsep waktu, konsep ruang, dan konsep angin, maka itu akan berhasil. Saya butuh total 5. Petik 2. Ketika Lin Ming menyebabkan ledakan total, dia telah mendapatkan total 10 poin pembantaian. Kemudian, dia mengambil 3 dari Lansing, dengan total 13 poin. Ketika dia menyewa area latihannya, itu menghabiskan 5 poin, dan ketika dia menyewa disarai pertempuran Kaisar Semu, itu adalah hal lain. Sekarang dia memiliki 7 poin tersisa. Dia mampu menghabiskan 5 poin untuk menyewa beberapa disarai pertempuran. Pria berjubah ungu itu berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada seorang gadis, pergi ke paviliun pertama, paviliun ketiga, paviliun ketujuh, dan bawa semua battle Araidis. Iya. Gadis muda itu membungkuk dan pergi. Pria berjubah ungu itu berkata, jika Anda ingin mencari seorang ahli yang ahli dalam konsep angin, ruang, dan waktu, maka saya khawatir kita mungkin tidak dapat mengumpulkan 5. Kami memang memiliki master top yang akrab dengan hukum ruang dan waktu, dan ini akan konsisten dengan persyaratan pahlawan muda, tapi hanya itu. Hanya apa? Pria berjubah ungu itu tersenyum dan berkata, Tuan ini bukanlah kaisar yang pura-pura. Meskipun kultivasinya belum mencapai alam laut ilahi, dia sebenarnya adalah seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8. Dalam hal kekuatan, dia bahkan melampaui Kaisar Iblis dan Kaisar Fei. Petik 2. Pikiran Lin Ming bergerak. Penghancuran kehidupan tahap ke-8. Dia telah mendengar tentang pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap ke-8 manusia sebelumnya, tapi dia belum pernah melihatnya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada disarai pertempuran yang merekam master penghancuran kehidupan tahap ke-8. Episode ke-549, dengan judul Saran Mukgu. Langsung ke dalam alurnya.
Lin Ming telah lama melihat ke depan untuk menyaksikan master penghancuran kehidupan tahap ke-8. Sejak dia tiba di benua iblis suci, satu fakta terus-menerus dihancurkan ke dalam dirinya. Ini adalah bakat manusia yang biasa-biasa saja. Dalam hal kekuatan tubuh, manusia lebih rendah dari iblis raksasa dan Goliat. Dalam hal kekuatan jiwa, mereka lebih lemah dari Im. Dalam hal afinitas hukum, mereka tidak bisa memegang lilin ke Fei. Satu keuntungan kecil yang dimiliki manusia adalah dalam persepsi mereka. Tapi, ini bukan sifat yang jelas karena mereka tidak jauh lebih baik daripada Fei. Dalam situasi seperti itu, bagaimana manusia bisa mengalahkan seniman bela diri lain yang setingkat? Bersama dengan Ferals, mereka terus-menerus diintimidasi di dalam benua iblis suci. Setelah Lin Ming mengetahui hal ini, dia tidak merasa nyaman. Bagaimanapun, dia juga manusia. Jika bakat umat manusia pada dasarnya buruk, maka itu berarti dia akan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dalam kultivasi masa depannya. Baru kemudian dia mendengar tentang penghancuran kehidupan umat manusia. Setelah penghancuran kehidupan, seseorang akan terlahir kembali. Perlahan, vitalitas fisik mereka akan menyusul monster raksasa. Ini terutama berlaku untuk pusat tenaga manusia yang mencapai 7 atau 8 tahap penghancuran kehidupan. Kekuatan fisik mereka malah akan melampaui ras iblis raksasa. Master penghancur kehidupan 8 tahap tidak akan kalah kekuatannya dengan kaisar iblis. Jadi, bagi manusia, penghancuran kehidupan adalah dunia khusus yang terkait dengan inti berputar. Itu adalah proses kelahiran kembali seperti kepompong. Bahayanya jelas, tetapi begitu berlalu, seseorang akan menghancurkan kepompong dan memunculkan kupu-kupu, berubah menjadi keberadaan yang lebih sempurna. Setan raksasa dan Goliat tidak mengalami penghancuran kehidupan. Dalam hal kekuatan, Kaisar Iblis setara dengan Master Laut Ilahi yang telah mengalami 5 atau 6 tahap penghancuran kehidupan. Adapun 7 tahap penatua tertinggi Laut Ilahi kehancuran kehidupan, Kaisar Iblis agak lebih lemah. Tapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Life Destruction Divine Si tahap ke-8, mereka jauh lebih rendah. Sayangnya, apakah itu benua tumpahan langit atau benua setan suci? Hanya ada sedikit manusia yang berhasil melewati 8 tahap penghancuran kehidupan. Melintasi 6 tahap penghancuran kehidupan sudah dianggap elit. Sebagian besar seniman bela diri tidak dapat menahan tekanan dan rasa sakit yang tak terbayangkan dari satu penghancuran kehidupan, dan akan binasa selama upaya mereka untuk mencapai tahap ketiga atau keempat. Ini juga alasan mengapa jauh lebih sulit bagi manusia untuk menghasilkan penatua tertinggi Laut Ilahi daripada bagi iblis raksasa untuk menghasilkan Kaisar Iblis. Saya ingin menyewa disarai itu, berapa banyak poin pemotongan itu? Lin Ming sangat tertarik dengan disarai level Kaisar Semu ini. Mengabaikan fakta bahwa seniman bela diri adalah master penghancuran kehidupan tahap ke-8. Yang paling penting adalah bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang memahami hukum ruang dan waktu. Hukum ruang dan waktu adalah konsep ilusi, sangat jarang manusia memahaminya. Di saat yang sama, seseorang yang bisa bertahan dalam 8 tahap penghancuran kehidupan bahkan lebih langka lagi. Dengan gabungan keduanya, pembangkit tenaga listrik manusia ini tidak diragukan lagi adalah seorang jenius di antara para jenius. Di masa depan, mungkin dia bahkan mungkin melayang ke alam para dewa. Menuju disarai pertempuran dari karakter legendaris, Lin Ming pasti menginginkannya. Pria berjubah ungu itu berkata, disarai pertempuran ini secara teknis membutuhkan otoritas bintang 3. Tapi karena itu ditempatkan di lantai 2, otoritas bintang 2 seharusnya tidak cukup. Ini akan membutuhkan 3 titik pembantaian serta 3.000 kristal setan darah kelas menengah. 3 poin pembantaian. 3.000 kristal setan darah kelas menengah. Mukgu,
yang telah berdiri di dekat Lin Ming, terhuyung saat mendengar harga ini. Harga semacam ini benar-benar menakutkan. Bicara tentang menakutkan, Lin Ming tidak ragu-ragu untuk setuju. Mampu melihat pertempuran bayangan dari pertarungan ini adalah yang paling penting. Poin penyembelihan memang bagus, tetapi bisa diperoleh lagi. Selama dia bisa memajukan pemahamannya, menyia-nyiakan sejumlah poin pembantaian itu sepadan. Pria berjubah ungu itu melihat Lin Ming setuju dan segera berseri-seri dengan sukacita. Kali ini, dia bahkan tidak meminta pelayannya. Dia secara pribadi pergi ke area penyimpanan untuk mengambil disarai pertempuran. Setelah pria berjubah ungu itu pergi, Mukgu mendengar transmisi suara inti sejati Mukking di telinganya, kakak magang senior. Telinga Mukgu berdering. Dia mulai mengeluh di dalam hatinya. Jika dia tahu tentang ini hari ini, maka dia tidak akan mengikuti Lin Ming di sini. Siapa yang tahu bahwa orang Lin Ming ini sebenarnya tidak peduli dengan uang sama sekali. Saudari magang junior, tolong jangan tanya aku tentang cakram susunan pertempuran level kaisar semu itu. Itu bukan harga yang saya mampu. Petik 2. Bukan itu. Aku hanya ingin, menurutmu, setelah Lin Ming selesai menonton This Battle Arai, dia mungkin akan membiarkan kita meminjamnya. Petik 2. Mukgu menggelengkan kepalanya, bahkan jika kamu ingin, dia mungkin tidak akan membiarkanmu. Dan bahkan jika dia melakukannya, apakah menurut Anda adalah orang pertama yang berpikir untuk meminjam disarai pertempuran orang lain? Sky Split Tower sudah memiliki aturan terkait hal ini. Setiap disarai pertempuran memiliki mantra yang terukir di dalamnya. Hanya orang tertentu yang dapat menontonnya, bahkan jika orang lain menginginkannya, mereka juga tidak akan bisa. Jika mereka dengan paksa melanggar mantranya dan melanggar aturan, maka konsekuensinya akan mengerikan. Petik 2. Kata-kata Mukgu memupus harapan Mukking. Tapi, hatinya masih gatal karena keinginan. Itu adalah disarai pertempuran yang merekam master penghancur kehidupan tahap ke-8. Karakter semacam ini bahkan lebih langka daripada penatua tertinggi Laut Ilahi. Apalagi Life Destruction 8 tahap, bahkan Life Destruction 7 tahap pun luar biasa. Di seluruh benua setan suci, ada hampir 100 sesepuh tertinggi Laut Ilahi manusia. Sebagai perbandingan, jumlah individu yang melewati 8 tahap penghancuran kehidupan dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana mungkin Mukking tidak ingin melihat disarai pertempuran ini? Mukgu secara alami bisa merasakan pikiran Mukking. Dia berkata, apa kamu belum yakin? Faktanya, jika Anda dapat memperebutkan 3 poin pembantaian maka Anda dapat menyewa disarai pertempuran itu. Aku bisa membantumu dengan kristal iblis darah. Petik 2. Sehubungan dengan 3 poin pembantaian, 3000 kristal iblis darah bukanlah apa-apa. Saat Mukking mendengar Mukgu mengatakan ini, dia tiba-tiba putus asa. Meskipun dia adalah bakat yang sombong dan bangga dari generasinya, setelah datang ke Sky Split Tower dia bisa melihat celah yang ada di antara dia dan semua pemuda elit heroik lainnya di sini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan 3 poin pembantaian dalam setahun. Pria berjubah ungu itu dengan cepat kembali. Dia memiliki kotak berbentuk kubus yang dibungkus dengan sutra kuning. Dia dengan hati-hati membuka sutra itu, memperlihatkan kotak giok yang disegel dengan lapisan mantra. Kotak giok yang bagus diukir dengan pola yang indah dan hangat saat disentuh. Pria berjubah ungu itu mulai perlahan mengungkap mantranya satu persatu, sebelum menyerahkan cakram arai yang berat dari dalam kotak giok ke Lin Ming. Pahlawan muda, ini dia. Lin Ming menyapu disarai dengan akal ilahi, merasa sulit untuk memadamkan kegembiraan yang berdebar di dalam hatinya. Dia dengan cepat mengeluarkan sekotak kristal darah iblis dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada pria berjubah ungu itu. Ini adalah 5000 kristal iblis darah kelas menengah.
Saya ingin disarai ini juga di dua disarai pertempuran tingkat Kaisar Semu. Petik 2. Bagus. Tolong tunggu sebentar. Pria berjubah ungu itu tersenyum saat menerima kristal iblis darah. Alasan kenapa dia bisa mengelola Hundred Treasures Hall adalah karena dia memiliki hubungan yang baik dengan High Lord bersayap 10 yang memiliki toko ini. Jika Hundred Treasures Hall memiliki keuntungan besar, maka dia juga akan mendapat keuntungan. Sepertinya hari ini akan menjadi waktu yang sangat berharga baginya. Segera, Lin Ming memilih 2 cakram arai dengan bantuan pria berjubah ungu dan pelayan. Kedua cakram arai itu adalah rekaman Kaisar Fei Semu. Mereka masing-masing ahli dalam konsep angin dan konsep ruang dan waktu. Setelah Lin Ming selesai, Mu Qing juga menemukan disarai yang dia suka. Tapi setelah terkena disarai pertempuran Life Destruction tahap ke-8 yang disewa Lin Ming, suasana hatinya yang awalnya bersemangat agak teredam. Junior magang Brother Lin, karena saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, saya akan memanggil Anda Junior magang Brother Lin. Saudara Lin yang masih magang, saya punya saran untuk Anda. Oh, Saudara Muk, tolong bicara. Lin Ming berbalik untuk mendengarkan Muk Gu setelah menyimpan cakram arai. Ini tentang ini. Apakah Saudara Lin ingat bahwa setelah Lan Xing memperoleh 10 kemenangan beruntun, dia ditantang oleh penantang pembangkit tenaga listrik senior? Saya pikir itu adalah Huyan Luo, kan? Petik 2. Ya. Muk Gu berkata, sebenarnya, Sky Split Tower memiliki aturan tak terucapkan. Setelah pendatang baru memperoleh 10 kemenangan beruntun, penantang veteran akan keluar untuk pertempuran ke-11. Ini karena setelah kemenangan beruntun seorang seniman bela diri dihentikan, poin pembantaian mereka akan diberikan kepada orang yang dapat mematahkan kemenangan beruntun mereka. Jadi, semua orang ingin bertarung di pertandingan ke-11 dan mengambil poin pembantaian itu. Petik 2. Ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit daging. Sederhananya, tidak cukup untuk dibagikan, sehingga pembangkit tenaga listrik membentuk aturan satu sama lain untuk membagi poin-poin ini. Kakak Lin, magang junior, kekuatanmu sudah cukup untuk melangkah ke tingkat pertama lantai 2. Anda juga memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan peluang seperti itu. Petik 2. Oh, ada yang seperti ini. Lin Ming menelan secangkir teh. Ini benar-benar metode yang bagus untuk mendapatkan poin penyembelihan. Jika tidak, hanya mengandalkan kemenangan beruntun untuk mendapatkan poin pembantaian sangatlah terbatas. Ini karena semakin tinggi rentetan kemenangan beruntun, semakin sedikit pertandingan yang bisa ditemukan. Muk Gu berkata, ini adalah cara termudah bagi seniman bela diri untuk mendapatkan poin pembantaian di Menara Sky Split. Tapi, Anda harus berhati-hati terhadap beberapa orang. Salah satunya adalah wanita Fei, nama panggilannya adalah Sable Witch, dan gaya bertarungnya tidak terduga dan aneh. Yang lainnya adalah Goliath bernama Suemen. Kekuatannya luar biasa dan sifatnya sangat haus darah, jarang ada orang yang selamat setelah bertemu dengannya di atas panggung. Yang terakhir adalah Demon Raksasa Xingtian. Orang ini sudah tinggal di lantai 2 selama 3 tahun. Dari semua seniman bela diri di lantai 2, kekuatannya adalah yang paling menakutkan. Petik 2. Apa? Dia tinggal di sini selama 3 tahun. Dalam 3 tahun penuh dia tidak pergi ke lantai 3. Lin Ming terkejut ketika dia berada di lantai pertama. Seseorang harus pergi ke lantai 2 setelah mencapai 12 kemenangan beruntun atau mencapai ledakan total. Tapi di lantai 2, sepertinya tidak ada yang mau naik ke lantai 3. Blackrat sendiri sudah mendapatkan 19 kemenangan beruntun di lantai 2. Lin Ming berpikir sejenak. Dia bertanya pada Muk Gu, kamu di lantai berapa? Muk Gu berkata, aku di lantai 3. Dengan kekuatanmu, akankah kamu dengan mudah berada di tingkat pertama lantai 2?
Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan poin pembantaian di sini. Petik 2. Mukgu tersenyum kecut, tidak, aku sudah melebihi batas usia, saya hanya bisa tinggal di lantai 3. Sebenarnya, seorang seniman bela diri hanya perlu mendapatkan 20 kemenangan beruntun atau melampaui level kultivasi Jenderal Iblis Bintang 5. Jika mereka dapat memenuhi salah satu dari persyaratan ini, maka mereka dapat memasuki lantai 3. Namun, sebenarnya sangat sedikit seniman bela diri yang ingin naik ke lantai 3. Mereka hanya akan pergi jika sudah mencapai batas usia. Ini karena jauh lebih mudah untuk mendapatkan poin penyembelihan di lantai 2, dan seniman bela diri di lantai 3 lebih tua dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Ada banyak seniman bela diri senior di lantai 2 yang sangat kuat, dan telah lama mendapatkan kualifikasi untuk memasuki lantai 3. Tapi, mereka sebenarnya bertahan di lantai 2 selama beberapa tahun. Misalnya, Xingtian. Dia benar-benar makhluk yang menakutkan. Meskipun saya di lantai 3, saya harus mengakui bahwa saya jauh dari tandingannya. Jika Anda bernegosiasi dengannya, maka Anda harus berhati-hati agar tidak membuatnya marah. Meskipun kekuatan Anda dianggap sebagai tingkat pertama di sini, perbedaan kekuatan antara seniman bela diri tingkat pertama sangat besar. Xingtian ini sudah mendapatkan emblem 100 kemenangan. Di lantai 2, dia hampir menjadi raja. Petik 2. Lin Min mengangguk. Jika dia mengumpulkan poin pembantaian di lantai 2 dan menukarnya dengan sejumlah besar sumber daya, maka dalam kombinasi dengan kultivasi yang telaten, dia akan maju dengan kecepatan yang luar biasa. Jika dia melanjutkan ini selama 3 atau 4 tahun, kekuatannya akan menakutkan. Lin Ming berkata, saya berterima kasih kepada saudara Muk atas petunjuknya. Saya akan mencari penantang veteran di lantai 2 dan menegosiasikan poin pembantaian saya. Petik 2. Kami manusia adalah kelompok kecil di Sky Split Tower, jadi kami akan menerima perlakuan tidak adil di sini. Jika Anda harus bertarung, maka bertarunglah, tetapi jika Anda bisa bertahan, maka bertahanlah. Beradaptasi dengan situasi dan jangan terlalu impulsif. Mukgu berpikir sejenak dan mengucapkan kata-kata ini. Episode ke-550, dengan judul Xingtian. Langsung ke dalam alurnya. Jauh di dalam jurang yang merupakan sumber dari semua energi neraka, di ruang bawah tanah yang dalam, ada ruang gelap yang berkilauan. Di sini, lilin redup bersinar dalam kegelapan. Energi neraka di sini kaya sampai-sampai terkondensasi menjadi lapisan tebal kabut hitam. Cahaya lilin berkedip-kedip di antara kabut hitam, bayangan dan mengerikan. Di tengah ruangan gelap ini melayang sebuah meja panjang. Saat ini, ada 6 disarai pertempuran di atas meja. Disarai pertempuran ini telah disuntikkan dengan energi, dan gambar hantu muncul di atas disarai. Hantu mengambang ini adalah rekaman adegan dari beberapa perkelahian penantang Sky Split Tower. Di salah satu cakram arai, bahkan ada adegan yang memutar pertarungan Lin Ming dan Lan Xing. Saudara Sengong, ini adalah data dari 6 orang yang terdaftar saat ini. Bagaimana menurut Anda? Seorang pria berwajah persegi, berusia sekitar 30 tahun membuka mulutnya. Di lengannya, ada tato iblis yang ganas. Ukuran tato itu beberapa kali lebih besar dari ukuran seniman bela diri pada umumnya, dan setiap tekstur serta garis tato itu sangat jelas. Seperti yang dihitung, tato ini memiliki total 10 sayap. Tato Heavenly Demon bersayap 10 adalah simbol High Lord Sky Split Tower. Bailing di lantai 3 dan Lin Ming di lantai 2 terlalu berpengalaman, tidak perlu takut pada mereka. Petik 2. Yang menjawab adalah seniman bela diri iblis raksasa. Dia juga tampak berusia pertengahan 30-an dan tubuhnya terbungkus rantai tebal. Ada juga tato iblis surgawi bersayap 10 di lengannya. Pria berwajah persegi itu berpikir sejenak dan berkata,
Meskipun keduanya memiliki kultivasi yang rendah, bakat mereka luar biasa. Jika kita membiarkan mereka berkembang, mereka mungkin dapat mengancam status kita di masa depan. Petik 2. Di Menara Sky Split Polar, ada total 12 Raja Iblis Surgawi bersayap 10. Jika Raja Iblis Surgawi baru lahir, maka mereka harus membagi kekayaan. Banyak dari Raja Iblis Surgawi yang lebih tua tidak ingin melihat situasi ini terjadi. Dalam kasus ini, ketika seorang seniman bela diri mencapai tato Iblis Surgawi bersayap 8, para pemimpin tinggi akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan mereka. Jika seniman bela diri ini mau menerima kondisi mereka, mereka bisa menjadi utusan iblis di bawah kendali mereka dan kedua belah pihak bisa bahagia. Jika seniman bela diri menolak, maka para pemimpin tinggi akan menggunakan pendekatan yang lebih kuat dan menyebabkan mereka dikalahkan di panggung arena, menyebabkan mereka kehilangan sejumlah besar energi neraka. Keduanya dapat ditempatkan di bawah pengamatan lebih dekat. Yang sulit dihadapi adalah 4 lainnya, terutama orang yang disebut dagu itu. Dia semakin dekat dan semakin dekat untuk menjadi iblis surgawi bersayap 10. Apakah dia tidak mau menerima kondisi kita? Petik 2. Pria berwajah persegi berkata, dagu sangat keras kepala, dia sama sekali tidak peduli dengan utusan yang kami kirimkan kepadanya. Setengah tahun yang lalu kami mulai mengumpulkan iblis surgawi bintang 7 yang terkenal dari lantai 3. Dan sekarang kami sudah memiliki 5 dari mereka. Tapi, dagu inilah yang menolak untuk menyerah. Tato iblis langitnya telah mencapai lebih dari 8 sayap. Jika dia mengalahkan beberapa master lagi dan memiliki beberapa kesempatan lagi maka dia akan menjadi iblis surgawi bersayap 10. Petik 2. Ambisinya cukup tinggi. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar ingin menjadi iblis surgawi bersayap 10. Semakin banyak energi neraka yang dikumpulkan seseorang di tato iblis surgawi mereka, semakin sulit untuk menumpuk. Namun, itu bisa hilang dengan sangat cepat. Selama dia dikalahkan, dia akan kehilangan setidaknya 60-70% dari energi neraka. Setan raksasa bermarga Sengong mencibir saat dia berbicara. Tidak apa-apa. Tapi selain dagu, kita juga tidak bisa menurunkan pertahanan kita terhadap yang lain. Kami harus mempersiapkan kemungkinan untuk mereka. Petik 2. Kita harus mencoba menyelesaikan 5 lainnya secepat mungkin. Kita bisa serahkan Bai Ling ke Gumulang. Adapun Lin Ming, karena dia di lantai 2, kita bisa meminta Xing Tian menanganinya. Saat iblis raksasa berbicara di sini, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dari cincin spasialnya. Dengan lambaian tangannya, dia menyalakannya dengan api. Ketua tertinggi ingin aku menjaga Lin Ming. Xing Tian bergumam saat nyala api menyala di depannya. Dia telah berkultivasi di ruang rahasianya ketika suara ketua tertinggi Sengong terdengar di telinganya. Sky Split Tower adalah kumpulan kontradiksi. Di satu sisi, Sky Split Tower mengeluarkan banyak kondisi yang menggoda seperti pil, manual metode kultivasi, cakram susunan pertempuran, dan berbagai sumber daya lainnya untuk menarik semua jenius dari benua iblis suci untuk datang ke sini dan membunuh satu sama lain. Karena para jenius ini berkumpul, mereka membawa berbagai takdir mereka. Setelah mereka mati, darah mereka akan membasahi tanah dan menjadi pupuk penting untuk energi neraka Menara Sky Split. Tapi di sisi lain, para penguasa tinggi Menara Sky Split tidak ingin penantang menara mengalami pertumbuhan yang sebenarnya. Karena jika mereka melakukannya, maka kepentingan mereka akan terancam dan mereka harus membagi kekuasaan mereka. Sederhananya, skenario ideal yang diinginkan 12 Raja Iblis Surgawi adalah ini, semua jenius di benua akan berkumpul di Menara Sky Split. Di sini, mereka tanpa henti akan membunuh satu sama lain sampai tidak ada yang tersisa,
membawa dan meninggalkan sejumlah besar kekayaan dan sumber daya yang telah mereka kumpulkan dalam hidup mereka, sementara darah mereka menjadi air sumber energi neraka Sky Split Tower yang bergizi. Atau, jika seseorang ingin tumbuh, maka mereka akan mematuhi 12 pemimpin tinggi dan bekerja sebagai antek mereka, menjaga operasi harian menara Sky Split untuk mereka. Jika ini tidak berhasil, maka mereka dengan enggan dapat menerima bahwa jenius ini akan meninggalkan menara Sky Split sebelum menjadi iblis surgawi bersayap 10. Meskipun mereka akan mengambil sejumlah besar energi dan kekayaan neraka bersama mereka, mereka tidak akan merusak energi neraka yang penting dari menara Sky Split. Bisa dikatakan bahwa setiap jenius yang ingin menjadi ketua tertinggi bersayap 10 adalah musuh mereka. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan mereka, bahkan jika itu berarti membunuh mereka. Mengenai sekte besar yang ada di belakang para jenius ini, para High Lord bersayap 10 sama sekali tidak peduli, mereka juga tidak takut akan pembalasan. Ini karena Bloodslater Stepa adalah tempat terlarang bagi yang kuat karena kutukan misterius yang ada di sini. Setiap pembangkit tenaga listrik top dari luar akan mati dengan menyedihkan jika mereka datang, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tidak terkecuali. Dengan cara ini, 12 pemimpin tinggi bersayap 10 adalah tiran lokal kota Polaris. Di sini, mereka adalah dewa. Aku tidak menyangka bahwa Lin Ming ini akan mengembangkan tato iblis langitnya sedemikian rupa setelah baru saja tiba di lantai 2, setidaknya cukup untuk membuat ketua tertinggi prihatin. Jika bocah ini tumbuh dewasa, dia bisa menjadi pasangan yang cukup menarik. Tapi, karena ketua tertinggi telah memberikan perintah, aku akan melenyapkannya. Petik 2. Xingtian memadamkan api dengan tangannya dan perlahan berdiri. Jika Lin Ming adalah demon raksasa, Fei, atau bahkan Im, maka High Lord mungkin lebih setuju untuk bekerja sama. Tetapi manusia tidak akan menerima perlakuan istimewa ini. Pada saat ini, nyala api lain menyala di depan Xingtian. Ini adalah jimat transmisi suara yang dikirim dari Sable Witch. Saat Xingtian mendengar suara yang mengirimkan pesan jimat, dia tersenyum, betapa menyenangkan, ini terlalu menarik. Saya tidak berpikir bahwa Lin Ming ini benar-benar ingin melihat. Petik 2. Xingtian mengungkapkan pandangan yang bijaksana, lalu mengangkat kakinya untuk meninggalkan kamarnya. Sudut tenggara dari lantai 2 menara Sky Split adalah area yang paling rusak dan rusak di menara Sky Split. Itu adalah area terlantar yang menakutkan untuk dilalui. Saat seseorang berjalan menyusuri jalan, mereka bisa melihat segala macam restoran dan rumah bordil. Bahkan ada pelacur yang berdiri telanjang di jalanan, memperlihatkan tubuh mereka untuk menarik pelanggan potensial. Tidak ada pantangan di sini. Di bagian terdalam dari wilayah ini, ada sebuah restoran dengan dekorasi yang sangat mewah. Para seniman bela diri menyebut tempat ini sebagai restoran Midnight Gloom. Restoran ini menempati sepertiga jalan. Inilah budak paling cantik dari seluruh lantai 2, dan penyanyi paling eksotis. Ada sebuah gudang bawah tanah yang berisi anggur 1000 tahun, harta karun yang luar biasa, bahan-bahan, dan makanan paling enak. Tentu saja, biaya untuk menggurui pendirian ini sangat mengejutkan. Segelas anggur seharga lusinan atau bahkan ratusan batu esensi sejati kelas menengah adalah masalah normal. Setiap pembangkit tenaga non-top di lantai 2 tidak akan berani menginjakkan kaki di sini. Restoran Midnight Gloom tidak memiliki banyak tamu, mereka bahkan tidak menambahkan hingga setengah dari staf. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki restoran, dia merasakan sentakan di hatinya. Di aula restoran, ada deretan 20 hingga 30 gadis Fei yang dipilih dengan cermat. Gadis-gadis Fei ini memiliki penampilan luar biasa bahkan di antara para Fei. Gadis-gadis ini semuanya berusia 17 atau 18 tahun, dan semuanya mengenakan pakaian yang benar-benar transparan,
memperlihatkan lekuk tubuh yang indah dan kulit putih krem di paha mereka. Setiap kali ada tamu yang datang, gadis-gadis ini akan menyambut mereka dengan senyuman termanis. Adapun petugas di aula utama, mereka semua melayani dengan berlutut. Mereka menyajikan makanan di atas lutut mereka, menuangkan anggur di atas lutut mereka, dan bahkan harus menerima pelecehan dari beberapa tamu di atas lutut mereka. Meskipun gadis-gadis muda ini mengenakan pakaian yang memperlihatkan tubuh mereka, kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah perawan. Mereka telah dilatih untuk waktu yang lama dan semuanya terampil dalam berbagai teknik. Jika seseorang ingin mendapatkan budak dari sini, mereka harus membayar lebih dari 1.000 kristal iblis darah. Di dunia luar, ini adalah harga ekstrim yang hanya akan dibayar oleh orang idiot. Sebelum tiba, Lin Ming sudah terbiasa dengan gaya hidup Sky Split Tower yang bejat dan merosot. Tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa tidak heran. Untuk memuaskan setiap keinginan para tamu, pemilik restoran ini menarik setiap perhentian. Ketika dia tiba di luar kamar yang dipesan, seorang budak Fei berlutut di tanah dan mulai membantu Lin Ming melepas sepatunya. Kemudian, dia memegang kaki Lin Ming dan menekannya ke payudara penuhnya. Di Midnight Bloom Restaurant, merupakan kebiasaan untuk menghangatkan kaki di dada putih susu seorang budak. Lin Ming tidak tertarik untuk menginjak dada seorang wanita yang mungkin telah diinjak-injak sepanjang hidupnya. Dia menarik kakinya ke belakang dan dengan dingin berkata, "Kamu bisa pergi." Iya, budak itu terkejut, tapi dengan hormat minta diri. Lin Ming mengangkat kakinya dan memasuki ruangan. Saat dia melihat pemandangan di dalam, dia mengerutkan kening. Xing Tian sedang bersantai, dikelilingi oleh 5 gadis Fei yang terekspos. Di belakangnya, seorang gadis telah meletakkan kepalanya di antara payudara kremnya saat dia mengusap pelipisnya. 4 lainnya sedang memijat tangan dan kakinya. Mereka memukuli, menguleni, atau bahkan menggosok dengan payudara mereka. Adapun Xing Tian sendiri, dia memiliki ekspresi yang sangat menyenangkan. Matanya menyipit, dan dia tampak sangat tidak peduli dengan kedatangan Lin Ming. Lin Ming diam-diam memasuki ruangan, duduk di depan Xing Tian. Setelah sekian lama, Xing Tian membuka matanya dan dengan malas berkata, "Mengapa kamu mencari saya?" Lin Ming meletakkan gelas dan tanpa emosi berkata, "Di Sky Split Tower, metode utama untuk mendapatkan poin pembantaian adalah dengan mengakhiri rentetan kemenangan. Sejauh yang saya tahu, siapapun yang termasuk dalam tingkat pertama dapat memperoleh poin ini tergantung pada kekuatan mereka sendiri, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk membagi rampasan. Saya ingin bagian yang menjadi milik saya." Petik 2. Setelah Xing Tian mendengar kata-kata Lin Ming, dia tersenyum. Senyumannya semakin lebar hingga akhirnya ia mulai terjungkal oleh tawa. Semua gadis Fei di sekitarnya ketakutan dengan perilakunya. Kerutan Lin Ming semakin dalam. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata, "Apa itu lucu? Haha, jadi inilah alasan kamu mencariku. Kamu sangat bodoh." Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.